to the Food Technology Study Program, Faculty of Engineering and Science, UPN Veteran Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid Kurnianto. Saat ini saya merupakan salah satu dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada Fakultas Teknik dan Sains pada program studi Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya adalah Teknologi Pengolahan Pangan, Mikrobiologi Umum, Mikrobiologi Pengolahan Pangan, Biologi, Sanitasi dan Keamanan Pangan, Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Limbah, Kimia Analisa, dan juga Teknologi Daging dan Ikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan pada salah satu mata kuliah, yaitu Teknologi Pengolahan Pangan. Pengolahan pangan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester keempat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori tatap muka dan 1 SKS praktikum. Selama 1 semester, mata kuliah ini akan diampu oleh Dr. Dedin F. Rosida MKes, Dr. Rosida STP MSc, dan saya sendiri Dr. Muhammad Hafid Kurnianto. Mata kuliah ini mendukung visi keilmuan program studi Teknologi Pangan yang sejalan dengan visi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, yaitu menjadi universitas unggul berkarakter bela negara. Dan juga misi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada poin kelima, yaitu mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan juga manajerial. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan penjelasan terkait mata kuliah dan apa saja yang akan dicapai dalam akhir pembelajaran. Interaction merupakan proses interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung, dan assessment menjelaskan bentuk penilaian hasil belajar pada mata kuliah ini. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan mata kuliah ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya di program studi Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur, bentuk perkuliahan terdiri dari 2 jenis, yaitu perkuliahan tatap muka dan juga perkuliahan praktikum, yang mana kegiatan praktikum ini akan mendukung kegiatan dari teori tatap muka. Teknologi Pengolahan Pangan memiliki deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang prinsip-prinsip proses pengolahan dan juga pengawetan bahan pangan, menggunakan suhu tinggi, suhu rendah, pengeringan, fermentasi, penggunaan bahan tambahan pangan, dan juga beberapa jenis teknologi emerging seperti medan listrik berdenyut, osilasi medan magnet, dan juga iradiasi. Adapun mata kuliah ini terdiri dari 16 kali tatap muka atau pertemuan. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu mampu menguasai prinsip ilmu pangan, dalam hal ini kimia dan analisis pangan, mikrobiologi pangan, keamanan pangan, rekayasa dan pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan, serta ilmu pangan terapan. Dan mampu menerapkan ilmu pangan secara terpadu dalam proses produksi pangan pada skala industri untuk menghasilkan pangan yang inovatif, aman, dan juga bermutu. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan ini yaitu yang pertama adalah mampu menerapkan dan juga mengkorporasikan prinsip-prinsip ilmu pangan dalam praktek dan kondisi nyata di industri pangan. Dan yang kedua, mampu menjelaskan prinsip dan juga pengaruh pengolahan dan juga pengawetan pada bahan pangan. Capaian pembelajaran ini sudah selaras dengan profil lulusan program studi Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur, yaitu menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan juga memenuhi permintaan pasar pada bidang industri pangan di berbagai macam sektor,
mulai dari industri pangan, baik itu industri kecil, industri menengah, dan juga industri besar, baik itu nasional dan internasional, hingga pada instansi pemerintah. Kemudian, materi pada mata kuliah teknologi pengolahan pangan terdiri dari 16 pertemuan yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pada sesi ujian tengah semester dan juga pada sesi ujian akhir semester. Pada sesi ujian tengah semester terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama, tujuan dan juga prinsip pengolahan pangan, kedua, teknologi pendinginan dan juga pembekuan, ketiga, teknologi pengolahan dengan suhu tinggi, keempat, teknologi pengalengan pangan, kelima, teknologi pengasapan pada pangan, keenam, pengolahan dengan teknologi ekstrusi, dan ketujuh adalah teknologi pengeringan. Sementara itu, pada sesi ujian akhir semester terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama, peranan bahan tambahan pangan, asam, garam, dan gula dalam proses pengolahan pangan. Yang kedua, teknologi kristalisasi. Yang ketiga, teknologi pengolahan non-termal. Yang keempat, teknologi iradiasi. Dan yang terakhir adalah teknologi fermentasi. Untuk praktikum nantinya akan ditutup dengan ujian akhir praktikum ataupun responsi. Materi pada mata kuliah teknologi pengolahan pangan bersumber dari beberapa referensi, baik itu terbitan nasional ataupun terbitan internasional, seperti buku berjudul Teknologi Pengolahan Pangan karya penulis Teti Estiasih dan Ahmadi, serta buku berjudul Food, Fermentation and Microorganisms karya penulis Charles Bromford. Selanjutnya, terkait dengan metode dan juga media pembelajaran, saya menggunakan 2 metode, yaitu metode Discovery Learning yang terdiri dari kegiatan ceramah interaktif, yaitu berisi penjelasan tentang materi mata kuliah, dan dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab dengan mahasiswa. Setelah itu, saya akan memberikan mahasiswa sebuah studi kasus yang harus didiskusikan oleh para mahasiswa tersebut dalam suatu kelompok kecil. Kemudian dari kelompok kecil hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk dari evaluasi pada pertemuan tersebut. Selain discovery learning, saya juga menggunakan metode problem-based learning yang terkait dengan praktikum di dalam laboratorium, di mana mahasiswa akan mempelajari secara langsung beberapa jenis teknologi pengolahan pangan yang pada pertemuan sebelumnya sudah diberikan teorinya di dalam kelas. Pada setiap pertemuannya, mahasiswa akan diberikan pretest, penulisan laporan praktikum, dan juga post-test sebagai evaluasi per materi, dan pada akhir kegiatan praktikum, mahasiswa akan diberi ujian berupa ujian akhir praktikum. Kegiatan Discovery Learning dan PBL ini akan mendukung penerapan SCL atau Student Centered Learning, di mana mahasiswa menjadi lebih aktif dan memiliki perannya pada masing-masing kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pada pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka offline atau luring, digunakan beberapa aplikasi pendukung seperti Microsoft PowerPoint dan juga Canva. Selain itu, untuk mendukung proses pembelajaran juga digunakan beberapa aplikasi kuis seperti Quizzes ataupun Microsoft Quiz untuk mengevaluasi kemampuan belajar daripada mahasiswa. Selain melalui pertemuan tatap muka, pembelajaran juga bisa dilakukan dan juga disediakan dalam format daring yang dapat diakses melalui e-learning dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Selanjutnya, terkait dengan penilaian, saya membagi sistem penilaian menjadi nilai 1, nilai 2, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga praktikum. Masing-masing dari penilaian tersebut memiliki bobot penilaian sebesar 20%, sehingga bobot nilai akhir dari penilaian pada mata kuliah teknologi pengolahan pangan adalah 100%. Adapun rincian dari nilai 1 terdiri dari nilai tugas-tugas yang diberikan. Sementara pada nilai kedua, rinciannya adalah terdiri dari nilai kuis yang diberikan. Untuk nilai praktikum diambil dari laporan praktikum, hasil dari pretest, hasil dari post-test,
dan juga hasil ataupun nilai dari ujian akhir praktikum. Untuk tahapan selanjutnya, marilah kita simak video pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan pada materi Teknologi Fermentasi yang telah saya buat selama di kelas. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Pada minggu ini kita ketemu lagi seperti itu sama dengan minggu lalu pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan. Nah, materi pada minggu ini sedikit berbeda dengan materi pada minggu lalu. Kalau pada minggu lalu kita belajar terkait dengan iradiasi. Mungkin di sini ada yang masih ingat seperti itu. Apa sih iradiasi? Ada yang mau mencoba? Ya, silakan. Sekarang sama saya metode pengolahan pangan dengan penggunaan sinar gama atau bisa juga pakai elektron atau juga seperti yang mau Oke, terus sekarang dengan durasi dan waktu yang Oke, siap, benar. Iradiasi itu adalah proses pengolahan pangan. Dalam hal ini adalah proses pengawetan, tujuannya adalah pengawetan yang menggunakan sinar yang berasal daripada senyawa radioaktif. Salah satu senyawanya itu adalah kobalt 60 dan cesium 135 itu adalah sumber dari iradiasi. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi untuk materi fermentasi ini, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan mahasiswa setelah pertemuan ini mampu menjelaskan konsep pengolahan pangan dengan fermentasi dan juga mengetahui jenis-jenis fermentasi. Nanti akan dibahas jenis-jenis fermentasi itu ada dua, yaitu berdasarkan pada kondisinya dan juga produk yang dihasilkan. Serta yang terakhir adalah manfaat dari fermentasi. Nah, yang kedua itu mampu menjelaskan parameter-parameter yang dibutuhkan seperti itu dalam pengolahan pangan dengan metode fermentasi. Oke, ini adalah buku-buku referensi yang digunakan pada materi fermentasi kali ini. Nanti silahkan kalau adik-adik berminat untuk membaca, silahkan nanti hubungi saya. Insya Allah saya ada beberapa PDF daripada buku-buku tersebut. Siap ya pembelajaran? Apa itu fermentasi? Ada yang mau menjawab mungkin? Oke, silahkan. fermentasi ini merupakan salah satu proses pengolahan makanan yang mana dia memanfaatkan mikroorganisme untuk memecah senyawa yang lebih kompleks seperti protein dan karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana. Biasanya dilakukan dalam kondisi anaerob. Oke, siap. Nah, ini sudah cukup lengkap. Jawaban tersebut tepat ya. Jadi teknologi ataupun proses fermentasi secara sederhana itu adalah proses pengolahan pangan yang nantinya dalam proses pengolahan tersebut memanfaatkan mikroorganisme, baik itu apa, baik itu hamir ataupun bakteri. Jadi mikroorganisme ini kita manfaatkan untuk menghasilkan sesuatu produk makanan yang khas seperti itu. Karena biasanya pada produk fermentasi, satu produk fermentasi dengan produk fermentasi yang lain itu memiliki rasa yang unik satu sama lain. Bahkan kadang-kadang satu produk aja, semisal tempe lah gitu. Ketika kita buat dengan starter atau kultur inokulum yang berbeda, itu pasti akan punya rasa yang berbeda. Nah, sebenarnya fermentasi awalnya itu berasal dari kata fevere, dari bahasa Latin, di mana artinya itu adalah mendidihkan. Jadi pada zaman dahulu kala, orang melihat proses fermentasi itu kan biasanya kalau kalian lihat ada buih-buih seperti itu. Karena waktu itu asalnya itu adalah dari fermentasi anggur atau fermentasi wine. Jadi ada buih-buih seperti ketika kita mendidihkan air, makanya disebutnya fevere, yang artinya mendidihkan. Nah, secara umum definisinya adalah sebagai berikut ini. Fermentasi itu adalah pengolahan pangan dengan memanfaatkan mikroba
Lalu proses yang memanfaatkan kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Nah, ini adalah beberapa jenis pangan fermentasi yang mungkin ada di sekitar kita ataupun pangan fermentasi tradisional yang ada di Indonesia. Kalau ini kalian pasti sudah tahu. Ini apa? Tempe. Tempe kalian mungkin tiap hari makan ya. Itu tempe difermentasi. Bahan baku tempe apa? Kedelai. Kedelai dilakukan fermentasi dengan starter Rhizopus oryzae ataupun Rhizopus oligosporus. Nah, tadi pada saat kita mengenal beberapa jenis pangan fermentasi dari Indonesia ataupun dari luar negeri, tadi kimchi, tadi sempat saya singgung ada yang namanya fermentasi spontan dan juga ada yang namanya fermentasi terkontrol. Fermentasi spontan itu adalah fermentasi yang tidak melibatkan mikroorganisme ataupun starter khusus apapun. Jadi dia menggunakan mikroorganisme yang memang ada secara alami pada bahan baku ataupun alat ataupun udara sekitar. Seperti itu adalah fermentasi spontan. Jadi benar-benar dia tidak menambahkan apapun. Selanjutnya ini adalah fermentasi yang terkontrol. Berbeda dengan yang spontan, kalau yang terkontrol berarti dia ditambahkan starter kultur di dalamnya dan juga dia difermentasi pada kondisi ataupun lingkungan yang dikontrol. Jadi udaranya dikontrol, pH-nya dikontrol, terus apalagi tadi airnya mungkin dikontrol, oksigen dan lain-lain itu semua sudah dikontrol. Ini adalah fermentasi berdasarkan pada produk yang dihasilkan. Ada alkohol, ada laktat, dan juga ada cuka. Kalau tadi kan berdasarkan pada kondisi ya, ada yang terkontrol, ada yang tidak terkontrol. Tapi kalau yang ini adalah berdasarkan produk yang dihasilkan. Nah, kalau yang alkohol, tentu aja produk-produknya adalah produk-produk yang berbasis alkohol. Tape, roti, anggur, bir, dan wine. Biasanya menggunakan ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Kalau yang laktat, itu biasanya menggunakan bakteri asam laktat. Pasti sudah belajar ya, sudah tahu apa sih bakteri asam laktat itu. Ini adalah beberapa manfaat dari fermentasi. Yang tadi saya sudah jelaskan adalah yang pertama, dia pasti meningkatkan daya cerna. Karena apa? Karena sudah dipotong-potong pada saat proses fermentasi seperti itu. Yang kedua, tentunya dia lebih menyehatkan. Karena apa? Karena biasanya produk-produk fermentasi itu sudah ada komponen bioaktif yang dihasilkan selama proses fermentasinya. Jadi berdasarkan berbagai macam riset yang telah dilakukan seperti itu, ada komponen bioaktif yang dihasilkan selama proses fermentasi. Contohnya, penelitian saya itu ada penelitian terkait dengan fermentasi rusip. Nah, ternyata rusip ini itu punya berbagai macam manfaat biologis, memiliki berbagai macam aktivitas biologis yang diduga dari komponen bioaktif yang ada di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya yang sudah saya teliti itu adalah antimikroba. Ternyata ekstrak laut airnya ini mampu menghambat E. coli dan juga Staphylococcus aureus. Lalu ternyata ekstraknya juga punya aktivitas antioksidan yang cukup tinggi. Dan yang terakhir yang baru-baru ini saya terjunkan, itu ternyata dia juga punya aktivitas untuk menghambat alfa amilase dan juga alfa glukosidase. Di mana kedua enzim itu, ada yang tahu nggak? Alfa amilase itu sama alfa glukosidase itu terkait dengan penyakit apa? Apa? Ah iya, betul. Alfa amilase dan alfa glukosidase itu terkait dengan penyakit diabetes. Jadi si rusip ini secara nggak langsung ekstrak larut airnya itu bisa menghambat dua enzim tadi. Secara nggak langsung juga, berarti dia ada sifat anti diabetesnya. Kedepan saya akan riset lagi juga terkait dengan aktivitasnya ke
inflamasi, jadi anti-inflamasi. Ini adalah konsep singkat dari fermentasi. Gitu. Jadi kalau yang dari tadi yang sudah kita pelajari, kita bisa tahu bahwa fermentasi itu butuh 2 atau 3 parameter ini. Yang pertama itu pasti dia butuh substrat, yang kedua dia pasti butuh mikroorganismenya, dan yang ketiga dia butuh kondisi lingkungan. Nah, 3 hal ini harus dipenuhi oleh proses fermentasi untuk menghasilkan produk yang sesuai. Nah, ini adalah kita bahas dulu terkait dengan substrat. Jadi pada fermentasi kita butuh yang namanya substrat. Sebagai apa? Sebagai tempat mikroorganisme itu tumbuh. Jadi substratnya bisa padat ataupun cair, tetapi kita harus ada yang perlu diperhatikan, yaitu ada beberapa komponen. Di antaranya itu adalah air. Karena ya kita harus melihat lagi ya, starternya kita apa? Artinya, kalau kita punya starter bakteri, kita harus melihat AW-nya. AW-nya kan harus tinggi. Berapa AW untuk bakteri tumbuh? Ada yang masih ingat? Berapa? Ya. Itu adalah AW untuk bakteri tumbuh, sekitar 0,8 hingga 0,9. Beda lagi kalau kapang yang kita jadikan starter, AW-nya pasti lebih rendah, sekitar 0,8. Kalau bakteri biasa di atas 0,9. Selanjutnya ini adalah tugas diskusi kelompok. Seperti itu, silahkan nanti kalian buat kelompok. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 6. Ini ada berapa sih? 6 tambah 7 ada sekitar 13 orang. Nanti silahkan buat kelompok. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Silahkan nanti diskusi sendiri-sendiri per kelompok. Silahkan diskusikan terkait dengan ini. Ini adalah studi kasus. Jadi saya terangkan secara singkat aja ya. Indonesia itu kan punya banyak pangan fermentasi tradisional. Nah, karena pangan fermentasi tradisional biasanya prosesnya itu adalah dengan fermentasi spontan. Nah, karena fermentasinya spontan, tadi kan kita sudah belajar kekurangan dari fermentasi spontan itu apa? Dia tidak bisa di scale up ke industri karena memang kualitinya biasanya berubah-ubah. Nah, tapi kementerian atau regulator terkait di Indonesia itu pengen produknya kita itu dikenal oleh orang luar atau dijual di luar. Nah, jadi diskusi yang harus kalian pecahkan adalah gimana kira-kira produk fermentasi tradisional Indonesia itu bisa terkontrol, maksudnya gitu, bisa menghasilkan mutu yang sama seperti itu, tetapi tanpa menghilangkan khas atau unik flavor daripada produk fermentasi tersebut. Itu adalah hal yang harus didiskusikan. Monggo silahkan dibentuk satu kelompok 3 sampai dengan 4 orang. Silahkan. Oke, monggo silahkan dimulai diskusinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan terkait hasil diskusi dari tugas yang telah diberikan oleh Pak Alvin tadi. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Yang di sini adalah tantangan utama dalam mempertahankan mutu dan keamanan produk fermentasi tradisional di tengah tuntutan industri dan regulasi modern. Yang pertama di sini tantangannya adalah ketidakkonsistenan hasil akhir karena proses fermentasi tradisional ini yang tidak terkontrol seperti pada pH-nya, suhu, kemudian waktu inkubasi yang bervariasi seperti itu. Nah, untuk yang kedua di sini ada risiko kontaminasi dari mikroba patogen dan juga pembusuk, yang mana hal ini dapat mengakibatkan hal ini terjadi karena tidak adanya proses sterilisasi dan juga proses sanitasi yang baik ketika proses fermentasi tradisional tersebut dilakukan. Dan yang ketiga adalah kesulitan standarisasi rasa dan juga aroma sehingga menyebabkan sulit untuk memenuhi standar industri dan juga standar untuk proses ekspor gitu ya. Dan yang keempat di sini adalah kurangnya data ilmiah dan juga dokumentasi proses yang mana dapat menyulitkan validasi mutu dan keamanan produk secara regulatif. Dan yang terakhir di sini tantangannya adalah persepsi industri dan juga persepsi
di pasar bahwa produk fermentasi tradisional ini dirasa kurang higienis atau kurang aman jika dibandingkan dengan produk fermentasi yang terpaut seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya, mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Satu pertanyaan aja mungkin ya, terkait dengan waktu. Ya, monggo silakan. Siapa? Terima kasih kepada mungkin bisa dijelaskan terkait pendekatan mental genomik itu seperti apa? Gimana? Coba ulang lagi. Mungkin bisa dijelaskan terkait pendekatan atau proses dari mental genomik sendiri itu seperti apa? Ya, monggo silakan dijawab sepengetahuannya aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Tadi izin mengulangi pertanyaannya bahwa pertanyaannya adalah pendekatan metagenomik dalam proses fermentasi seperti itu ya. Nah, menurut sepengetahuan kami, secara sederhana itu pendekatan metagenomik dalam proses fermentasi ini adalah proses di mana untuk mempelajari materi genetik atau DNA dari semua mikroorganisme dalam suatu produk fermentasi seperti tempe, kimchi dan lainnya tanpa dilakukan tanpa mengkultur di laboratorium seperti itu. Apakah jawabannya dapat diterima? Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk menyampaikan jawaban. Oke, terima kasih. Silahkan ditutup dulu, baru kita berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kita hari ini. Demikian untuk presentasi tugas kelompok tadi diskusi dan juga materi terkait fermentasi pada hari ini yang tadi saya sampaikan. Silakan dipelajari kembali materi-materi sebelumnya dan juga materi ini, karena di minggu depan itu adalah sudah masuk ke ujian akhir semester seperti itu. Diingat lagi bahwa komponen nilainya itu adalah masing-masing 20%. Jadi nilai 1 yang terdiri dari tugas-tugas itu adalah 20%, nilai 2 yang terdiri dari kuis itu adalah 20%, UTS 20%, UAS 20%, dan yang 20% ini adalah sisanya adalah praktikum. Jadi silahkan dipelajari tugas-tugas yang kemarin sudah selesai dilakukan, dikerjakan, dan tinggal UAS-nya siap-siap untuk belajar untuk menghadapi ujian akhir. Mungkin untuk pertemuan fermentasi ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin ditanyakan? Berarti sudah paham ya? Insya Allah sudah paham ya? Oke. Kalau gitu mungkin saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak telah mengikuti kuliah pada hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat daripada materi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian video yang telah saya buat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.